Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Terkadang kehidupan di masyarakat dipenuhi dengan beberapa permasalahan, sehingga ketika kita punya kewajiban sholat, terkadang sholat tersebut terjadi suatu kerepotan antara melakukan sholat dengan melakukan suatu hajat yang sangat penting. Misalnya ketika kita punya hajatan, menikahkan putra putri kita atau punya suatu hal yang sekiranya memerlukan waktu khusus, sehingga kita mencari celah untuk melakukan sholat, ini terkadang suatu kerepotan. Atau misalnya ketika kita melakukan transaksi suatu bisnis perdagangan yang mempunyai nilai yang sangat besar, sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, terkadang seseorang itu lupa akan melakukan sholat. Kemudian bagaimana solusinya? Misalnya tidak dalam perjalanan kita melakukan sholat jamak. Sholat jamak itu syarat yang sudah masyhur, yaitu harus dalam perjalanan. Karena dalam perjalanan dapat keringanan di dalam syariat untuk melakukan sholat jamak. Jamak artinya menggabungkan dua waktu sholat, baik takdim ataupun takhir. Misalnya sholat zuhur dan asar itu dilakukan di waktu zuhur atau dilakukan di waktu asar. Maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib atau dilakukan di waktu isya. Kalau subuh tidak bisa dijamak, tidak bisa digabung. Jamak artinya digabung. Nah, sekarang bagaimana misalnya kita mempunyai suatu hajat yang sangat penting, yang sangat besar, sehingga untuk mencari waktu celah untuk melakukan sholat terkadang kita kerepotan. Nah, di sini salah satu ulama memberikan opsi atau pilihan, memberikan suatu pendapat untuk melakukan sholat jamak meskipun tidak dalam perjalanan. Misalnya disebutkan di dalam kitab Syarah Muslim Lin Nawawi tentang bolehnya jamak tidak dalam perjalanan. Di situ dikatakan wa dhahaba jama'atun minal a'immah. Sejumlah imam berpendapat ila jawazil jam'i fil hadari lil hajah. Berpendapat sejumlah imam tersebut akan kebolehannya untuk melakukan sholat jamak tidak dalam perjalanan, artinya di rumah. Lil hajat, karena suatu hajat. Nah, jadi tekanannya pada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka tidak termasuk dalam kategori ini. Ketika kita punya hajat di rumah, tidak dalam perjalanan, sebagian ulama memperbolehkan melakukan sholat jamak. Liman la yattakhiduhu adatan, bagi orang yang tidak menjadikannya kebiasaan. Jadi memang betul ada hajat yang sangat penting dan ini bukan kebiasaan, maka sebagian ulama itu memperbolehkan melakukan sholat jamak di rumah, tidak dalam perjalanan. Wa huwa qaulu Ibnu Sirin. Pendapat ini, pendapat imam tersebut adalah pendapat Imam Ibnu Sirin. Wa ashaba min ashabi Malikin, dan juga para pengikut madhab Imam Malik atau madhab Maliki.
Dan juga wahakahu al-Khitabi, Imam Khitabi, kemudian anil Qaffal, wahakahu al-Khitabi anil Qaffal, Imam Qaffal, wasyashi, dan Imam Syashi, al-Kabir, asy-Syashi al-Kabir min ashabi Syafi'i. Jadi kalangan Imam Syafi'i ada Imam Qaffal, ada Imam Syashi al-Kabir. Juga dari an Abi Ishaqin, dari Abu Ishaq al-Marwazi, an jama'ati min ashabil hadis, dari golongan ulama ahli hadis. Jadi imam-imam yang berbolehkan dari kalangan Imam Syafi'i yaitu Ibnu Sirin, dan juga beberapa imam dari madhab Maliki. Yang dari kalangan Imam Syafi'i ada Imam Qaffal, ada asy-Syashi al-Kabir, kemudian juga Abi Ishaq al-Marwazi dari golongan ulama ahli hadis. Dan pendapat ini artinya pendapat yang memperbolehkan melakukan sholat jamak di rumah dengan catatan hajat, kebutuhan yang sangat penting, tidak menjadi kebiasaan. Pendapat ini waqtarahu Ibnul Mundhir. Imam Ibnu Mundhir memilih pendapat ini. Jadi ketika kita punya hajat dan bukan kebiasaan, meskipun di rumah, kita diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak. Ini menurut beberapa ulama. Tapi kalau memang masih ada celah, diusahakan dengan sekuat semampunya untuk melakukan sholat tepat waktu, sesuai dengan waktunya. Zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh dan subuh, sesuai dengan waktunya. Kita berusaha betul. Kalau tidak memungkinkan, maka kita mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan sebagaimana keterangan.